dulu aja nyari mantu aja yang kudu bisa ngaji. Orang dulu nih, orang dulu nyari mantu yang bisa ngaji. Itu orang dulu tuh, kagak pakai macem-macem dia mah, asal dia bisa ngaji baca Quran boleh jadi mantu. Kan sekarang kagak, kalau orang sekarang nyari pemimpin asal comot aja dah, yang kira-kira penampilannya cakep, yang performanya juga bagus, udah kita pilih aja dah. Kagak dilihat nanti kita mau kemana-kemananya. Kalau kita ngaji itu di dalam fikih, nyari imam aja ada syaratnya. Bukan Ustaz Imam Syauqi, bukan. Nyari imam. Imam itu kan pemimpin, ya. Nyari imam aja tuh ada syaratnya. Yang pertama a'lamuhum, orang yang paling alim. Orang yang paling alim itu artinya apa? Orang yang paling pinter, yang punya wawasan, yang punya pengetahuan, yang punya pengalaman cukup banyak. Tuh kalau nyari imam tuh begitu, nyari orang yang benar-benar alim, yang pinter. Jangan kita nyari imam itu rukun sholat aja kagak paham, kan repot ya. Rukun sholat aja kagak paham. Makanya cari pemimpin itu orang yang pinter. Sekarang kita lagi rame nih, mau 2024. Kalau kita cari pemimpin yang kagak pinter, Indonesia bisa bangkrut. Ya, Indonesia bisa bangkrut kalau kita nyari pemimpin yang kagak pinter. Makanya perlu pemimpin itu a'lamuhum, orang yang paling pinter, orang yang banyak ilmunya. Jadi imam juga begitu, kudu yang pinter. Yang kedua itu adalah afsahuhum, orang yang fasih. Kalau nyari imam itu fasih bacaannya. Jangan cari imam yang kagak fasih. Ustadz, ada imam pinter tapi pelok, kira-kira bagaimana tuh? Imam pinter tapi belok. Ada juga imam pinter tapi nggak belok. Cari yang agak belok, yang agak cadel. Kan repot kita kalau orang jadi imam itu cadel. Ngomong makan pisang aja akan icang, sakit perut hati tiut katanya. Kan repot yang kayak gitu. Makanya cari imam itu yang jangan belok, jangan cadel. Begitu juga cari pemimpin kita. Jangan cari pemimpin tuh, tadi kata guru kita, jangan pelantak-pelentek, jangan pelantak-peletot, jangan ladat-ledot, pelangap-pelongo. Kalau ditanya diem baik. Ini negara kita mau bagaimana? Gitu. Ini pengajian kita mau bagaimana? Lagu mau bagaimana? Angin aja. Angin ngidul gue ngidul, angin ngalor gue ikut ngalor. Jadi kalau kita cari imam harus orang yang fasih, ngomongnya harus danta, harus jelas. Kalau bahasa sekarang ini kita punya komitmen dengan para pemimpin kita. Ini kan saya salut sama pengajian PPH udah 10 tahun ya. Udah 10 tahun kemarin tuh milad yang ke-10. Tapi istiqomah itu yang penting. Komitmen. Mau kata gerimis kek, mau kata hujan kek, untuk depan acara ada rumah yang bisa kita pakai gitu. Coba kalau tadi terus ini nih, lah lepek bisa kita. Enak aja bareng-bareng. Jadi yang kedua itu cari imam itu harus yang fasih. Yang ketiga aksarus sunan. Aksarus sunan ini cari pemimpin yang senior, yang tuaan, yang umurnya rada banyak. Ada orang alim terus fasih, umurnya mudaan. Ada yang tuaan, cari yang tuaan. Itu dikleder. Itu syarat untuk menjadi imam, walaupun tidak termasuk di dalam hukum Islam ya, fikih nggak ada. Itu kalau dikleder, kalau mau jadi imam itu diangkat oleh kiai sepuh.
mau jadi khotib itu kagak boleh bujangan jadi khotib. Di Klender tuh masih tuh, oh ada khotib belum nikah, nah kagak jadi khotib, nggak jadi khutbah, nggak diangkat dulu tuh. Tuh kalau di tempat saya ya di Klender tuh masih hal-hal seperti itu masih dipakai. Kenapa? Belum sempurna katanya. Belum sempurna ya. Kan beda Pak, orang yang udah nikah sama yang belum nikah beda. Kalau yang udah nikah ya sabarnya rada banyakan. Ya. Habis keseringan diomelin bini kan sabar mulu kita. Iya. Udah bini ngomel mulu. Kita pulang cepet salah, kita pulang malam salah, kita pulang sore nih bisa sah. Lah tumben. Ya. Iya. Kita pulang tengah malam, pulang malam buat kagak tahu waktu. Padahal kita bisa ngaji. Makanya cari imam yang memang tuh orang yang sudah nikah sebenarnya. Gitu. Cari khotib itu memang orang yang sudah nikah. Apalagi kalau bininya rada banyakan tuh boleh tuh. Orang sabarnya rada banyakan. Loh iya bener-bener ini. Bedain Pak orang yang bininya 1 sama bininya 4. Iya. Kalau kata engkong saya Kiai Haji Hasbi Allah bin Mualim Bayar, katanya kalau belajar sabar itu ada dia masuk ke dalam beduk, pukulin tuh beduk. Tuh. Kita kuat apa kagak tuh. Tuh kata engkong saya gitu tuh. Kalau mau belajar sabar sederhana adanya. Masuk ke beduk, itu beduk kita pukulin tuh. Kira-kira kita kuat apa kagak tuh. Itu orang dulu kalau ngasih tamsil begitu tuh. Jadi cari imam itu orang yang senior. Umpamanya ini alimnya sama, fasihnya sama, umurnya juga sama. Yang keempat adalah awalul hijratan. Cari orang yang paling dulu tinggal di situ tuh. Ini di kampung ini ada alimnya sama, fasihnya sama, umurnya sama. Cari yang tinggal dulu di situ. Kan kalau sekarang kagak bisa lihat orang-orang ya baru datang sebulan ngontrak nguasain masjid. Ya, nguasain musola. Itu rombongan RCTI katanya tuh. Rombongan apa tuh? Celana tinggi ya. Tuh kayak begitu tuh, baru sebulan tinggal menguasai masjid. Orang kan cari imam itu atau cari pemimpin itu orang yang paling dulu tinggal di sini. Kalau alimnya sama, fasihnya sama, umurnya sama, cari orang yang asli orang sini. Ustaz, orang asli sini nggak ada yang kayak begitu ya, cari deh tuh, ya, yang fasih, yang alim, yang umurnya rada banyakan gitu. Kalau emang nggak ada awalul hijratan, orang yang paling dulu tinggal di sini, udah. Nah ini 4 nih kita cari imam, pemimpin tuh kayak begitu. 4 syarat ini harus ada. Kalau kita nggak punya 4 syarat begini, repot kita jadi nyari pemimpin kayak begini. Tuh, jadi saya sebagai masyarakat ya, sebagai rakyat Indonesia, kita memang perlu waspada ya, perlu waspada pada saat-saat seperti sekarang ini. Yang namanya pengajian itu dijadikan kendaraan politik ya oleh orang-orang tertentu. Maka kita ikutin aja guru kita nih Kiai Ali gitu. Ya kalau beliau bilang no, ya no kita. Yang namanya pemimpin, imam kita kan begitu. Kalau guru kita bilang yes, ya kita ikut yes gitu. Ya, guru kita bilang nyebur sumur rame-rame, nah kita ikut nyebur sumur rame-rame. Kan begitu. Karena yang namanya kita itu harus sami'na wa ata'na kepada guru kita. Tapi kan yang namanya guru kita kagak mungkin ngajarin kita yang kagak benar. Itu pasti diajarin benar. Makanya cari pemimpin yang 4 tadi, ya mudah-mudahan
dibilang fasih ya fasih banget, dibilang alim ya alim banget, dibilang udah umurnya rada-rada banyak ya memang udah banyak juga kali ya umurnya. Iyalah umurnya memang rada-rada banyak gitu. Dibilang apa namanya ya orang asli ya asli sini gitu, asli orang Betawi. Nah, ini lengkap sempurna kita cari pemimpin yang kayak seperti ini. Paling tidak kita punya pemimpin di majelis taklim kita yang kita cintai ini adalah orang-orang yang memenuhi syarat. Nah ini yang terpenting dalam kehidupan kita. Kita doakan mudah-mudahan guru kita ini mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimurahkan rezekinya, diberkahi ilmunya dalam taat ibadah kepada Allah, dan anak keturunan dijadikan anak-anak yang solehin, solehat, yang berbakti kepada Allah, berbakti kepada Rasulnya, bermanfaat untuk nusa bangsa dan agamanya. Ini sekedar